Pernah dengar soal kebiasaan sepele yang bisa bikin bangkrut sampai miliaran rupiah? Nah, di sesi bedah kasus kali ini kita bakal kupas tuntas soal kesalahan 2 miliar rupiah, hukum privasi di Arab Saudi. Ini benar-benar kisah peringatan yang krusial banget buat kamu yang suka traveling atau yang punya rencana umroh dan haji. Kita bakal lihat gimana kebiasaan sehari-hari kita yang kelihatannya normal bisa tiba-tiba berujung pada ancaman penjara dan denda yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin deh situasi ini. Kamu lagi liburan tenang, atau mungkin lagi khusyuk ibadah di tanah suci. Terus, kamu refleks aja ngeluarin HP dari saku buat ngerekam momen indah di sekitar. Cuma satu klik singkat. Tapi tiba-tiba, boom! Satu rekaman video itu bikin kamu kena denda yang sama sekali di luar nalar. 2 miliar rupiah. Kedengarannya mustahil kan? Kayak skenario film yang lebay gitu. Tapi sayangnya, ini sama sekali bukan fiksi. Ini kejadian beneran loh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Insiden di Masjid Nabawi. Mari kita lihat gimana ceritanya sebuah kenangan malah berubah jadi petaka hukum. Jadi gini awal mula kejadiannya. Waktu musim haji tahun 1447 Hijriah atau sekitar tahun 2026 Masehi nanti, ada seorang jamaah asal Indonesia yang tiba-tiba ditangkap sama kepolisian Markaziyah di Madinah. Kejadiannya tuh cepat dan ngagetin banget buat rombongannya. Kesalahannya apa coba? Dia kedapatan ngerekam video seorang perempuan umur 30-an di area Masjid Nabawi tanpa minta izin dulu. Di negara kita, tindakan kayak gini mungkin dianggap lumrah atau cuma iseng doang ya. Tapi di sana, wah urusannya langsung panjang sama aparat penegak hukum. Pasti tebakan kamu benar. Si pelaku ini secara insting langsung ngebela diri. Waktu ditangkap dia bersikeras bilang, "Sumpah Pak, saya sama sekali nggak punya niat jahat waktu ngerekam." Ya wajar sih, dari sudut pandang dia, mungkin dia cuma mau ngevlog suasana keramaian, ngambil detail arsitektur masjid. Kebetulan aja ada orang asing yang masuk frame kameranya. Bukannya kita semua juga sering ngelakuin hal yang sama pas lagi jalan-jalan? Nah, itu bawa kita ke bagian kedua, ancaman Undang-Undang Cyber Saudi. Disinilah realitas hukum yang sebenarnya mulai terasa nyata. Ternyata, ada sebuah regulasi yang mengubah ketidaksengajaan tadi jadi mimpi buruk. Namanya Saudi Arabia Anti-Cybercrime Law, atau Undang-Undang Anti Kejahatan Cyber Arab Saudi. Kamu harus paham, ini bukan sekedar aturan tata tertib biasa. Ini payung hukum yang kaku banget, dirancang khusus buat ngelindungi privasi pribadi secara absolut. Di Arab Saudi, ngambil foto atau video orang di ruang publik tanpa izin yang jelas, itu dianggap pelanggaran berat. Hukum di sana nggak peduli sama isi hati atau niat baik kamu, yang mereka lihat murni tindakannya. Dan ini nih yang bikin pusing 7 keliling. Proses hukum yang nunggu si pelanggar itu benar-benar kayak labirin birokrasi. Pertama, ditangkap langsung sama polisi Markaziyah di tempat. Kedua, kasusnya dilimpahin buat penuntutan resmi. Dan, ini bagian yang paling sering orang nggak sadar, biarpun misalnya negara berbaik hatinya buat tuntutan pidananya, si korban tetap punya hak penuh buat nuntut kamu secara perdata. Jadi kamu nggak bisa langsung bebas gitu aja biarpun udah dilepas polisi. Biar lebih jelas, di tahap kedua tadi kasusnya masuk ke lembaga yang namanya Niabah Amah. Jangan salah paham, ini bukan kantor polsek lokal ya, ini Kejaksaan Umum Arab Saudi. Mereka ini otoritas publik tingkat tinggi yang punya wewenang luar biasa besar dan emang bertugas khusus buat nginvestigasi kejahatan cyber yang sensitif banget kayak pelanggaran privasi. Jadi, kalau berkas kamu udah sampai ke Niabah Amah, wah, itu artinya kamu lagi berhadapan langsung sama mesin hukum negara yang super serius. Terus, seberapa ngeri sih hukumannya? Mari kita bahas di bagian ketiga, konsekuensi hukum dan denda dari sebuah tindakan yang mungkin cuma butuh 5 detik di handphone kamu. Ini dia intinya. Siap-siap dengar angkanya ya. Di bawah Undang-Undang Kejahatan Siber tadi, satu aja rekaman tanpa izin itu bisa kena denda maksimal 500.000 rial Arab Saudi. Kalau dirupiahin sekarang, itu nilainya setara dengan 2 miliar rupiah. Iya, beneran 2 miliar. Angka yang super fantastis yang bisa langsung nyapu bersih tabungan seumur hidup kamu dan bikin bangkrut seketika cuma gara-gara satu kecerobohan. Tunggu dulu. Belum selesai. Udah kena denda 2 miliar yang bikin jantungan, pelakunya juga dihadapkan sama ancaman penjara. Nggak tanggung-tanggung, maksimal 1 tahun kurungan loh. Bayangin deh, terkurung di negara orang, terpisah dari keluarga, dan kehilangan pekerjaan. Cuma karena nggak bisa nahan jari buat nggak nekan tombol record. Jadi, kalau kita sandingkan, ini benar-benar kayak dua dunia yang tabrakan. Di satu sisi, niat si turis murni cuma pengen bikin kenang-kenangan, buat update status medsos lah, murni tanpa niat jahat. Tapi, di sisi lain, otoritas hukum di sana nggak kenal tuh sama kamus, cuma iseng atau nggak sengaja. Buat mereka, tindakan itu diproses tegas sebagai kejahatan siber tingkat tinggi dan pelanggaran privasi yang sangat serius. Nggak ada tawar-menawar. Mengingat risikonya yang gila-gilaan ini, kita masuk ke bagian keempat, pelajaran penting bagi jemaah. Gimana sih caranya biar kita tetap aman? Saking seriusnya masalah ini, KJRI kita di Jeddah sampai turun tangan ngeluarin peringatan darurat.
Bapak Ahmad Masbuhin dari Satgas Pelindungan yang mantau langsung kasus ini ngasih himbauan keras, seluruh WNI wajib mutlak menghormati privasi warga setempat. Kamu harus patuh 100% sama semua aturan kamera di ruang publik selama menjejakkan kaki di Arab Saudi. Jadi, sebelum kamu secara refleks narik HP dari saku buat ngerekam suasana di negara orang, coba jeda sebentar dan tanya ke diri sendiri, apakah kebiasaan digital kamu selama ini udah benar-benar sesuai sama hukum lokal di sana? Pikirin matang-matang, karena ketidaktahuan sama sekali bukan alasan yang bisa nyelamatin kamu dari jeratan hukum mereka. Keselamatan dan masa depan finansial kamu jelas jauh lebih berharga dari sekedar satu konten video kan? Terus, kapan nih kamu mulai lebih aware sama etika digital kamu sebelum traveling?